Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di Geraha Mualaf ya. Semoga para pemirsa yang selalu stay di Geraha Mualaf diberikan kesehatan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk menyimak dan menyaksikan dialog akademis lintas agama. Dan sebelum saya mulai dialog pada malam hari ini, seperti biasa saya sampaikan atau mengingatkan kepada para pemirsa agar tidak lupa meluangkan jarinya untuk subscribe di Geraha Mualaf, ya kan? Yonatan Andar, Peta Buyung, Tim Mukhoriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan tentu saja channel yang selalu menyajikan konten-konten menarik yakni Esa Rafflesa. Pada malam hari ini telah hadir dua narasumber yang sepakat untuk mengangkat topik apa standarisasi kitab bisa dianggap palsu. Nah, telah hadir di studio Geraha Mualaf dari pihak Muslim, telah hadir diwakili oleh Mas Aristo yang tentu saja bagi para pemirsa tidak asing lagi karena sering berseliweran di konten-konten dialog kristologi. Selamat malam, assalamualaikum Mas Aristo. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Aristo. Dan dari pihak Kristen telah hadir di ring atas kiri, ya kan, Pak Bram yang luar biasa ini, kayaknya tetap semangat, tetap ceria pada malam hari ini untuk berbagi atau share ilmu-ilmu, berdialog secara bermartabat dan santun di Geraha Mualaf. Terima kasih Pak Bram. Oke, selamat malam Pak Bram. Selamat malam. Bagaimana kabar pada malam hari ini? Baik, sehat walafiat. Oke, suatu kehormatan bagi Geraha Mualaf telah dikunjungi oleh Pak Bram ya untuk sharing ilmu, berdialog secara akademis di sini. Dan pada malam hari ini benar sepakat dengan topik apa standarisasi kitab bisa dianggap palsu, begitu Pak Bram ya. Oke. Sebelum menginjak dialog seperti biasa, saya bacakan rule of dialog atau aturan-aturan yang telah disepakati oleh kedua narasumber. Dan rule ini tentu saja rule yang sangat menyehatkan karena sudah standar WHO memang tentunya. Ada terbagi 3 session, yakni session yang pertama selama 7 menit. Kedua narasumber diberikan waktu untuk memberikan opening statement. Gitu. Jadi dari kedua belah pihak ya, dari Mas Aristo juga, dari Pak Bram juga. Dan menginjak ke session yang kedua, yakni session utama dari dialog pada malam hari ini, yakni selama 2 menit dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Dan apabila di session pertama yang bagi para narasumber yang memberikan opening statement yang pertama, tentunya di session yang kedua dipersilakan juga untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit. Dan bagi narasumber yang terbebani dengan pertanyaan, diberikan waktu selama 7 menit untuk menyampaikan jawabannya. Hal ini bisa berulang beberapa kali sesuai durasi waktu yang disepakati. Dan menginjak session yang ketiga, yakni session penutup, session yang sangat mengharukan gitu. Selama masing-masing 7 menit diberikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kedua narasumber cukup. Dari Lulap Dialog sudah cukup? Oke, siapa terlebih dahulu ini yang Pak Bram? Bro Aris. Nggak, Bro Aris kan sudah senior di Geraha Mualaf ya. Siap. Oke. Dan kita sebelum menginjak ke session yang pertama yakni opening statement, saya sampaikan kepada para pemirsa apabila ada rezeki bisa berdonasi zakat, sodako, infak
yang disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah nomor rekening 1184 kali 93 kali 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Insya Allah dari sodako dan donasi para pemirsa atau jamaah bisa disalurkan 100% untuk kepentingan umat. Dan langsung saja kita masuki session yang pertama, yakni session opening statement. Selama 7 menit dipersilakan Mas Aristo untuk menyampaikan. Timer berjalan. Opening statement Mas Aristo meluncur. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya hadir kembali menghiasi panggung dialog yang difasilitasi oleh Geraha Mu'alaf, dan saya juga mengapresiasi sahabat saya Bro Bram yang telah hadir pada malam hari ini. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi dan terima kasih buat sahabat saya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat itu akan senantiasa tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah akan tercurah juga kepada para pengikutnya yang alhamdulillah masih setia berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya sampai dengan saat ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini saya dan sahabat saya dari Kristen menyepakati bahwa kita akan membahas tema standarisasi kitab bisa dianggap palsu. Saya kira memang ini adalah tema yang dua persepsi yang berbeda. Maka standarisasi kitab dianggap palsu ya karena memang kitab suci saya Al-Quran itu disiplinnya, metodenya adalah melalui pewahyuan, ya. Kemudian kalau Bible kita sama sepakati bahwa, ya bukan kita sepakati bahwa yang saya tahu bahwa Bible itu pengkanonisasi itu berdasarkan tulisan-tulisan yang kemudian diilhami oleh Roh Kudus. Baik, saya coba akan angkat. Sahabat-sahabat sekalian, kitab saya Al-Quran dan kitab suci Bro Bram, mengapa kemudian kedua buku ini dianggap suci? Begitu. Sama-sama berbahan baku kertas. Lalu apa kemudian yang dianggap suci? Ya, gitu. Ini menurut pendapat saya, dan saya juga harus memberikan argumentasi saya, pendapat saya. Yang membuat kitab kedua ini dianggap suci adalah apa yang tertulis di dalam kedua kitab ini. Al-Quran kitab suci saya, tidak ada satu ayat pun yang kemudian terkontaminasi dengan ucapan manusia. Muhammad sekalipun. Jika kemudian ada sahabat-sahabat non-muslim yang bisa menemukan satu ayat di dalam kitab suci saya, ucapan Muhammad, maka saya berani taruhan, saya siap tinggalkan Islam. Kemudian mohon maaf, bagaimana kemudian kitab suci sahabat Kristen? Di dalam kitab suci Kristen, ini semuanya merupakan karya-karya penulis, ya, karya-karya penulis dan tulisan
manusia. Jadi yang membedakan kedua kitab suci ini adalah, kemudian dianggap suci, kitab suci saya berdasarkan 100% firman Allah dan tidak satu ayat pun terkontaminasi ucapan manusia, bahkan Muhammad sekalipun. Nah, di dalam Islam, ucapan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipisahkan yang namanya hadis, sehingga ditulis di tempat yang berbeda. Jadi Al-Quran ini murni firman Allah, kemudian ucapan Muhammad itu kita sebutkan dengan hadis. Maka terpisah antara hadis dan firman Allah. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa kemudian standarisasi kitab itu dianggap palsu? Berdasarkan perspektif keimanan saya akan mengatakan bahwa ketika sebuah kitab itu tidak bertuliskan atau tidak terdapatnya firman-firman Tuhan, firman Allah yang kalau orang Islam menyebut, maka standarnya itu merupakan sebuah kepalsuan. Makanya memang saya katakan bahwa pada malam hari ini tema ini ngambang gitu ya, maksud saya, karena dari kedua keyakinan antara Kristen dan Islam memang akan akan memandang kedua sisi kitab suci ini. Jelas dari sahabat Kristen akan mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan yang suci, begitupun saya. Tetapi tidak apa-apa, maka saya dalam opening statement pada kali ini saya akan mengatakan bahwa kalau kemudian kedua kitab ini dikatakan suci, sama-sama berbahan baku kertas, tetapi di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak terkontaminasi ucapan manusia, murni firman Allah, tidak tercampur ucapan manusia, bahkan Muhammad SAW sekalipun. Kemudian perbedaannya adalah di dalam kitab suci Kristen, semua ini adalah karya manusia atau tulisan manusia, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan surat-surat Paulus terdapat di dalamnya. Maka secara uji otentik, maka saya akan memberikan argumentasi saya, maka kitab suci Kristen secara perlu diragukan kredibilitas sebagai kitab suci, karena di dalamnya semua merupakan karya tulis oleh manusia. Sekian dan terima kasih. Itu opening saya. Oke, terima kasih Mas Haristo. Selama 7 menit opening statement opening telah digelontorkan Mas Haristo, dan sekarang bergulir selama 7 menit diberikan waktu kepada Pak Bram untuk memberikan opening statement. Timer berjalan, Pak Bram memberikan opening. Iya, tadi Bro Aristo tadi pemaparannya terputus-putus jadi tidak jelas. Terputus-putus tadi Gus. Ya, enggak, mungkin jaringan Pak Bram ngedrop, ya kan, ngedrop beberapa kali tadi, langsung drop. Oke, sambil menunggu Pak Bram, saya pause dulu ini timernya. Saya ingatkan kepada para pemirsa agar subscribe, ya kan, minimal subscribe di channel-channel yang berafiliasi di Geraha Mu'alaf, yang tentunya masih banyak channel selain yang saya sebutkan, yakni channel Geraha Mu'alaf, Yonatan Nandar, Peta Buyung, Tim Mukhoriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan Esa Rafleza. Tentu saja keterbatasan aplikasi StreamYard yang hanya mampu maksimal untuk menyiarkan 8 channel, cukup 8 channel ini, tetapi masih banyak. Maaf Pak Gus, ini suaranya terputus-putus, jadi tidak dengar sama sekali suaranya. Oke, iya, kelihatannya jaringan Pak Bram kurang bersahabat ya.
Bisa dilanjut Pak Bram? Sangat terganggu sekali. Iya, jaringannya drop. Punyanya Pak Bram. Jaringan Pak Bram. Kayaknya terganggu sinyal. Iya, betul. Oke, bisa jadi dilanjut? Apa yang tadi disampaikan oleh Bro Aristo, tidak dengar sama sekali apa yang disampaikan tadi. Oh, ya. Oke, nanti ya sekarang opening statement selama kurang lebih 7 menit. Saya teruskan. Diteruskan, bisa diteruskan Pak Bram? Oke, bisa. Oke, opening statement dimulai. Oke, terima kasih banyak Bro Gus Imron sudah memfasilitasi kami untuk bisa ada di sini, bisa menyampaikan kebenaran yang kita sama-sama untuk mencarinya. Di mana pada malam ini kita berbicara tentang apa standarisasi kitab seseorang dianggap palsu gitu ya. Shalom bagi rekan-rekan Kristen yang mungkin menyaksikan ini. Semoga saudara juga dapat belajar untuk mengerti apa itu yang disebut dengan kepalsuan dan keaslian. Nah, memang seringkali kekristenan mendapat atau menerima tuduhan atau sering mendapatkan ungkapan bahwa sucinya atau Alkitab. Pertanyaannya bagi kita adalah dengan standar apa atau ukuran apa penuduh mengatakan bahwa kitab sucinya orang Kristen ini palsu, gitu kan? Jadi ketika kita mengatakan sesuatu palsu, maka kita harus punya sebuah standar ya untuk bahwa apakah sesuatu itu palsu atau asli. Nah, dalam hal ini beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai standar atau tolok ukur untuk mengukur sesuatu yang dikatakan palsu. Dalam hal ini kitab suci seperti itu. Yang pertama, ketika kita mengatakan sesuatu palsu dan dalam hal ini adalah kitab suci, maka kita harus minimal memiliki kitab yang original atau alat atau benda yang original itu sebagai ukuran agar dapat dibandingkan, kan seperti itu ya. Yang kedua, sesuatu dikatakan palsu atau imitasi biasanya muncul belakangan, bukan bersama-sama atau datang awal, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah untuk membuktikan sesuatu palsu, dalam hal ini kitab suci, maka harus melalui sebuah pengujian. Jadi dengan pengujian itulah kita bisa tahu bahwa itu palsu atau asli. Yang keempat adalah ketika kita menuduh sebuah kitab palsu, maka seorang yang memakai itu harus memberikan sebuah bukti pengujian tersebut. Ya, apakah ini memiliki manuskrip secara berkesinambungan atau tidak? Kemudian memiliki catatan sejarah awal sejak kitab itu hadir atau tidak? Kemudian ada bukti arkeologi dari para ilmuwan atau tidak? Kemudian ada bukti ilmiah dari teks-teks itu dalam penelitian akademik atau tidak? Nah, ini menjadi tolok ukur untuk kita mengukur apakah itu palsu atau tidak. Nah, bukti bahwa Alkitab asli atau palsu. Nah, Alkitab sejak dikanonkan itu hingga saat ini tidak pernah mengalami perubahan teks ya yang aslinya, baik perjanjian lama dalam bahasa Ibrani sejak zaman Musa sampai Maleakhi itu kurun waktunya 1400 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, kemudian perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu Matius sampai Wahyu itu di dalam kurun waktu 40 sampai 60 tahun pada abad pertama. Jadi tidak mengalami perubahan teks aslinya gitu. Nah, bukti sejarah dan arkeologi itu banyak sekali. Jadi
kita memiliki manuskrip Alkitab itu sebanyak 5.300 dan kopinya sebanyak 24.000 seperti itu. Nah, dan kita memiliki banyak kodeks catatan awal seperti Sinaiticus, Alexandricus, kemudian Vatikanus dan lain sebagainya. Ya, itu dalam kurun waktu 100 sampai 500 tahun Masehi. Jadi kita punya banyak bukti. Nah, naskah Perjanjian Lama itu ada gulungan kitab Laut Mati yang ditemukan di Gua Qumran dan seterusnya. Dan itu disimpan di berbagai museum dan perpustakaan di dunia, seperti di Israel, di Rusia, dan juga di Vatikan, seperti itu. Jadi ini adalah standar yang kita tahu. Nah, kemudian budaya pemeliharaan teks itu sendiri, budaya Yahudi itu adalah menghafal, tetapi bukan hanya menghafal, tetapi menyalin secara kesinambungan dari penulis sampai kepada yang lainnya. Ya, sampai hari ini. Jadi itu semua tidak hanya dihafal, tapi disalin. Ya, seperti itu. Nah, saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk open statement ini. Oke, terima kasih banyak. Sudah cukup, Pak Bram? Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih Pak Bram atas opening statement kurang dari 7 menit. Dan kita menginjak pada session yang kedua, yakni session tanya jawab, session inti dari dialog pada malam hari ini. Jadi kalau Mas Aristo tadi yang memberikan pertama kali opening statement, maka sekarang di session yang kedua dipersilakan untuk memberikan pertanyaan yang pertama kali juga kepada Pak Bram selama 2 menit. Siap Mas Aristo ya? Terputus-putus ya. Oke, Mas Aristo. Sebentar sambil menunggu Pak Bram. Siap. Nanti pertanyaannya nggak tersampaikan ke Pak Bram. Kayaknya drop lagi dari jaringan Pak Bram. Saya ingatkan kembali kepada para pemirsa untuk meluangkan jarinya, menekan tombol subscribe, like, share, komen, ya kan, dan bunyikan loncengnya kepada channel-channel yang berafiliasi di Geraha Ma'alaf, yakni channel, tentu saja channel Geraha Ma'alaf, channel Yonatan Nandar, Kristologi Center, Edi Prayitno, Tim Mukhoriban, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Peta Buyung, dan tentu saja channel Esa Raflesa. Dan telah hadir kembali Pak Bram untuk naik di layar. Oke Pak Bram, sudah kedengaran? Pertanyaannya tidak kedengaran karena terputus. Oh ya, belum, karena menunggu Pak Bram. Belum, saya belum bertanya. Masih menunggu. Ya. Oke, Mas Aristo. Maaf Pak Bram kalau suara saya terdengar besar karena memang sudah begini intonasi suara saya. Oke, selama 2 menit dipersilakan kepada Mas Aristo untuk menyampaikan pertanyaan. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Baik, terima kasih Pak Bram sudah memberikan opening statement dengan sangat baik ya. Tadi Pak Bram mengatakan bahwa Alkitab itu terpelihara. Dengar ya Pak Bram ya? Dengar ya? Iya. Dengar, dengar. Iya, Alkitab itu terpelihara. Terputus-putus. Coba ditahan dulu timernya, Gus. Iya. Masih terputus. Dengar suara saya dengan baik, Pak. Ini sudah bagus, Oke. Jadi tadi Pak Bram mengatakan bahwa Alkitab itu terjaga dengan baik, sehingga terjaga dengan baik itu yang kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Bram, Alkitab itu dikatakan suci. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Bram tentang pernyataan Pak Bram, bagaimana kemudian pendapat Pak Bram tentang Deuterokanonika. Nah, Deuterokanonika itu berisikan 72 kitab. Kemudian
Protonika itu berisi 66 kitab. Ya Pak Bram ya. Nah, orang-orang Deuterokanonika mengatakan bahwa asli dari Yesus. Ya, gitu loh. Kemudian orang Deuterokanonika mengatakan Protonika itu tidak asli. Karena lebih asli Deuterokanonika daripada Protonika. Begitu. Nah, sama-sama mengklaim ini asli. Nah, pertanyaan saya ke Pak Bram, bagaimana pendapat Pak Bram tentang dua kitab ini? Deuterokanonika dan Protonika. Deuterokanonika mengklaim bahwa milik mereka lah yang asli. Protonika tidak asli. Orang Protonika mengklaim punya mereka yang asli. Punya Deuterokanonika tidak asli. Nah, bagaimana pendapat Pak Bram tentang fakta ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aristo. Selama 2 menit pertanyaan telah disampaikan. Dan sekarang diberikan waktu selama 7 menit kepada Pak Bram untuk memberikan jawaban tentang keluh kesah Mas Aristo atau pertanyaan Mas Aristo selama 7 menit. Begitu, terdengar Pak Bram ya? Ya, terputus-putus memang. Oke Pak Bram, Oke. selama 7 menit diberikan waktu untuk memberikan jawaban. Timer berjalan, Oke, jawaban walaupun Pak Bram pertanyaannya- meluncur. Silakan. Oke, walaupun pertanyaannya kurang jelas karena terputus-putus, tetapi saya menangkap sedikit bahwa dekanonika dan protonika itu apakah mana yang asli. Nah, dalam hal ini, Bro Aristo, mereka yang membuat ini kan mereka kan hanya berteori. Mereka hidup pada abad 18 dan 19, bahkan abad ke-20. Mereka tidak ada pada abad pertama. Mereka juga bukan generasi daripada para penulis. Kalau Alkitab itu seperti saya bilang tadi, bahwa bukan hanya menghafal, Bro Resto, tetapi itu mereka punya budaya menyalin. Jadi dari persalinan itu turun-temurun ya sampai kepada bapak-bapak gereja, dari murid-murid Yesus itu menulis, kemudian murid-murid itu punya murid lagi. Jadi itu berkesinambungan. Jadi ketika seseorang yang baru muncul pada abad 19 dan 20 kemudian meneliti lalu menyimpulkan bahwa yang asli adalah A dan yang palsu adalah B, itu sesuatu yang saya berpikir bahwa terlalu mengada-ada. Ya. Karena banyak juga pakar dan arkeolog yang menemukan bahwa Alkitab itu dari abad pertama itu masih, walaupun tulisan Yohanes, Matius dan lain sebagainya itu sudah rusak karena termakan oleh usia, karena medianya adalah papirus yang adalah hanya daun saja. Tetapi penyalinan kepada kulit-kulit binatang itu sebagai fragmen, sebagai manuskrip itu tersimpan rapi hingga hari ini. Seperti itu. Jadi bagaimana mereka yang hidup pada abad 19 dan 20 mengatakan bahwa itu sesuatu yang palsu. Seperti itu. Nah, jadi merujuk kepada manuskrip-manuskrip yang ditemukan itu, justru itulah yang memberikan informasi kepada kita bahwa yang ketika disesuaikan dengan Alkitab yang kami pegang sekarang, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tidak ada perbedaan. Tidak ada kesalahan seperti itu. Walaupun mungkin ada huruf yang karena tulisan tangan sehingga ada yang kurang pas, namun itu tidak terlalu jauh. Nah, jadi siapa yang memberikan otoritas kepada mereka yang mengklaim bahwa Alkitab itu palsu dan tidak benar itu? Siapa yang memberikan otoritas? Tidak pernah
para rabbinik dari kalangan bapak-bapak gereja sampai ke bapak-bapak gereja tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi saya pikir itu perlu dipertanyakan karena hingga hari ini banyak orang yang memang mencoba untuk mencari nama dengan hal-hal semacam itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bro Aristo, dan saya pikir cukuplah. Mungkin sudah cukup, Pak Bram ya. Ya, saya pikir cukup. Oke, terima kasih Pak Bram. Tidak sampai 7 menit untuk menjawab pertanyaan dari Mas Aristo. Luar biasa memang narasumber pada malam hari ini yang sama-sama memberikan opening statement dan argumentasi yang cukup memberikan wawasan tambahan ilmu bagi kita semua. Dan ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan rolling untuk pertanyaan waktu Pak Bram bertanya, ada yang nanya ini, Mas Edi Prayitno, boleh saya mendaftar menjadi salah satu pendebat terhadap Muslim? Jika boleh, mungkin boleh dibalas. Langsung saya balas ya sebagai moderator, bahwasanya siapa saja boleh mendaftar untuk menjadi narasumber pada di Geraha Mu'alaf, baik Muslim, Kristen, ya kan, dengan mengisi form pendaftaran yang ada di link deskripsi ya, seperti itu, dan sesegera mungkin akan diberi tanggapan oleh admin dari Geraha Mu'alaf, seperti itu. Silakan mendaftar agar dapat di-share ilmunya. Kalau ilmu itu disimpan terus, tentunya nggak akan berbunga-bunga, ya kan. Tapi kalau di-share di sini masih banyak orang yang ingin menambah keilmuannya. Dan kita lanjutkan selama 2 menit pertanyaan Pak Bram kepada Mas Aristo. Sudah siap Pak Bram ya? Selama 2 menit dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Mas Aristo. Oke. Timer berjalan. Pertanyaan Pak Bram meluncur. Oke, terima kasih. Memang tadi pemaparan daripada Bro Aristo, memang sama sekali saya tidak dengar apa yang disampaikan karena terputus sama sekali. Ya, tapi mungkin berhubungan dengan apa yang kita bicarakan malam ini. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan tadi, maka berdasarkan itu saya memberikan pertanyaan kepada Bro Aristo. Kiranya Bro Aristo bisa menjawab bagi kita sekalian. Nah, apa bukti yang merupakan standar bahwa Al-Quran yang adalah kitabnya Bro Aristo itu asli, gitu ya. Berikan contoh bukti manuskrip yang ada yang bisa kita sama-sama untuk melihat dan menelitinya, seperti itu. Dan di mana manuskrip-manuskrip daripada Quran itu sendiri disimpan sehingga terjaga keasliannya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Kiranya Bro Aristo bisa menjawab atau memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bram. Lagi-lagi padat, ya kan, singkat, jelas pertanyaan dari Pak Bram. Semoga Mas Aristo dapat mengambil poin-poin apa yang dipertanyakan dari Pak Bram. Dan selama 7 menit diberikan kepada Mas Aristo untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Bram. Timer berjalan, jawaban meluncur. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa standarisasi kitab suci saya Al-Quran dikatakan asli, begitu ya? Jadi perlu saya akan jelaskan metode Al-Quran dan Bible itu sangat jauh berbeda. Al-Quran itu pengkanonisasi tidak berdasarkan manuskrip-manuskrip. Pewahyuan Al-Quran itu datang melalui penghafalan. Sehingga penghafalan itu yang kemudian mendisiplinkan Al-Quran itu tidak akan bisa diotak-atik dan tidak akan bisa dirubah oleh manusia, siapapun. Keasliannya adalah Al-Quran ini diwahyukan dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab, dan
kehebatan Al-Quran itu terjaga kitab sucinya dengan bahasa Arab di seluruh dunia, di negara manapun dan suku apapun. Itu. Jadi perbedaannya adalah kalau Al-Quran itu datang melalui pewahyuan, kalau Bible itu ditulis atau terikat pada disiplin teks. Nah, jadi perbedaannya adalah Kristen itu berpijak pada teks, ya. Kalau Al-Quran itu melalui pewahyuan, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran bukti terjaganya kitab suci saya Al-Quran, walaupun Al-Quran ini dibakar, dimusnahkan, ya, atau saya menganalogikan Al-Quran ini dimusnahkan, dibakarlah yang ada di bumi ini, tetap saja Al-Quran ini tidak akan bergeser daripada ayat-ayat yang ada. Kenapa? Karena Al-Quran ini terjaga dengan penghafalan. Ya. Dibakar seluruh Al-Quran yang ada di bumi ini, dikumpulkan 10 orang hafiz, 1 hari selesai. Maka tertulis, akan terkanonisasi kembali kitab suci Al-Quran ini. Nah, kalau kitab suci Kristen, ini disiplinnya adalah ketergantungannya pada teks. Kalau kitab ini hilang, dilenyapkan dari apa, atau misalnya ya, saya menganalogikan gitu ya. Kalau kemudian kitab ini hilang, dilenyapkan, siapa yang bisa menjamin tuh pengkanonisasinya sama seperti apa yang tertulis ya, baik di Deuterokanonika dan Protonika. Karena tidak ada dari satu pun umat Kristen, mohon maaf, yang hafal kitabnya sendiri. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya sangat bagus. Kenapa kemudian apa standarisasi Al-Quran itu dianggap asli? Al-Quran itu tidak terikat pada teks, tetapi Al-Quran itu datang melalui pewahyuan. Keasliannya adalah dia diwahyukan bahasa Arab, ditulis bahasa Arab, dan sudah 1.500 tahun kitab suci ini masih juga berbahasa Arab. Itu. Nah, kemudian apa standarisasi kemudian kitab suci Al-Quran itu dianggap bisa dikatakan suci atau tidak palsu? Tidak seorang pun manusia di bumi ini yang sanggup merubah isi Al-Quran ini. Tidak seorang pun manusia di bumi ini yang sanggup merubah satu ayat, jangankan satu ayat, titik pun tidak akan sanggup merubah. Gitu. Pak Bram datang ke Cina akan menemukan Al-Quran itu sama seperti ayat yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak datang ke Cina, dia akan tetap sama Bismillahirrahmanirrahim. Di seluruh dunia manapun, Al-Quran ini tetap berbahasa Arab. Jadi pengkanonisasi ini bukan berdasarkan manuskrip, bukan berdasarkan papirus atau naskah-naskah tertua, tidak. Dia Al-Quran ini datang melalui atau penghafalan. Malaikat Jibril datang kemudian memberi hafalan kepada Nabi Muhammad, kemudian hafalan itu yang kemudian ditulis oleh para sahabat-sahabat, dan dari pewahyuan Al-Quran hingga sampai sekarang, Al-Quran itu tetap sama. Tidak pernah bergeser sedikit pun titik dan komanya. Dia datang berbahasa Arab, sampai dengan sekarang pun kita orang Indonesia yang notabene bukan suku Arab, tetap kitab suci ini berbahasa Arab. Itu. Nah, yang kemudian menjadi berbeda adalah tadi saya katakan bahwa kalau tadi Pak Bram mengatakan bahwa berdasarkan manuskrip
yang kemudian mengkanonisasi kitab suci Pak Bram, Bible. Sebenarnya banyak kemudian ayat yang tidak sesuai dengan manuskrip aslinya, Pak. Bapak bisa lihat di manuskrip, ya, di naskah atau di Kodeks Sinaiticus, Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8, ayat Yohanes pasal 5 ayat 7, Yohanes pasal 5 ayat 8, itu yang kemudian diterjemahkan di dalam King James Version, itu tidak sesuai dengan naskah aslinya, Pak. Itu. Yohanes pasal 5 ayat 7 dan Yohanes pasal 5 ayat 8. Itu loh. Itu tidak sesuai dengan naskah aslinya, gitu. Tapi ini karena waktu saya juga yang sudah semakin final ini, waktu saya untuk menjawab, mungkin nanti kita akan kembangkan di waktu yang berikutnya. Ini sayang sekali juga jaringan Pak Bram ini kurang begitu bersahabat, begitu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Aristo selama 7 menit memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Bram, dan sekarang Pak Bram nungul kembali di kancah layar di layar kita untuk melanjutkan dialog pada malam hari ini. Dan sekarang selama 2 menit diberikan kepada Mas Aristo untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Bram terkait tema pada malam hari ini. Timer berjalan, pertanyaan Mas Aristo meluncur. Baik, terima kasih. Karena jaringan Pak Bram terganggu, maka saya tampilkan di slide yang sudah saya siapkan. Bisa dibantu, jadi nanti saya akan kembangkan, jadi biar Pak Bram bisa melihat ayat-ayat yang kalau memang kemudian ayat itu sesuai dengan manuskrip asli yang diambil dari papirus itu yang dimaksudkan oleh Pak Bram, maka saya akan mulai bertanya dari ayat ini. Bisa di Pak Bram baca, ya, saya akan mulai bertanya di 2 Samuel pasal 8 ayat 4, kemudian di 1 Tawarik pasal 18 ayat 4. Ya, di sini pertanyaan saya adalah, berapakah tentara berkuda tawanan Daud? Ya, di 2 Samuel pasal 8 ayat 4 mengatakan 1.700. Kemudian di 1 Tawarik pasal 18 ayat 4 itu menegaskan bukan 1.700 tetapi 7.000. Itu. Kalau kemudian memang benar terjaga dari manuskrip asli atau naskah-naskah asli yang diambil dari papirus, bagaimana kemudian Pak Bram menyikapi tentang ayat ini, begitu. Artinya kalau memang terjaga keasliannya, mengapa kemudian ada kontradiksi yang tercatat di dalam kitab suci Bapak, begitu. Jadi itu di 2 Samuel pasal 8 ayat 4 mengatakan 1.700 tentara berkuda. Kemudian di 1 Tawarik pasal 18 ayat 4 itu menegaskan bukan 1.700 tetapi 7.000. Saya kembalikan ke moderator. Itu pertanyaan saya untuk Pak Bram. Oke, terima kasih Mas Aristo. Selama 2 menit disampaikan pertanyaan dan diberikan waktu 7 menit kepada Pak Bram untuk memberikan sanggahan atau jawaban terkait pertanyaan Mas Aristo. Timer berjalan, jawaban Pak Bram mengalir. Mohon maaf Pak Bram, suaranya Iya, kayaknya sinyal jadi ini terputus-putus, Bro. Jadi pertanyaannya maaf pemirsa, memang jaringan Pak Bram kurang begitu bersahabat, jadi memang mohon maaf kami tidak begitu maksimal malam hari ini karena memang jaringan Pak Bram kurang begitu mendukung. Harap dimaklum dan pengertiannya. Karena masalah signal. Ya, kurang dengar pertanyaannya.
Tetapi samar-samar itu tentang jumlah pasukan, ya pasukan Daud dan juga berapa jumlahnya kuda Salomo. Kalau kita memperhatikan daripada ayat-ayat itu, tidak ada kesalahan di situ. Kadang-kadang kita itu hanya mencomot ayat, kemudian mengkontradiksi dengan ayat-ayat yang lain yang seolah-olah itu ada kontradiksi dan kesalahan. Bro Aresto, pasukannya Daud itu, kalau di dalam kitab Samuel dikatakan 1.700, sedangkan di dalam 1 tahun bahwa ada 7.000. Itu bukan berarti ada sebuah kontradiksi atau kesalahan dalam penyalin tertinggal atau tidak tercatat. Tidak demikian. Dalam dunia peperangan, Bro Aresto, itu tidak serta-merta mengirim pasukan tentara untuk berperang itu sekaligus. Tidak, tetapi itu bertahap. Maka ketika di dalam Samuel itu mengatakan bahwa pasukan Daud itu cuma 7.000, memang itu pengiriman awal. Seperti itu. Dan di dalam Tawarik itu catatan akhir bahwa itu setelah semua pasukan setelah perang baru berjumlah bahwa semuanya ada 7.000. Jadi 7.000 itu adalah jumlah keseluruhan daripada pasukan Daud tersebut. Sama dengan kalau kita melihat dalam peperangan bangsa manapun, tidak sekaligus mengirim pasukan dengan jumlah seperti itu sekaligus. Tidak ada di dalam dunia pertempuran seperti itu. Karena itu strategi daripada sebuah peperangan. Dan Daud itu adalah ahli strategi peperangan. Jadi tidak serta-merta langsung mengutus atau mengirim 7.000 pasukan itu. Ya, seperti itu. Sebaliknya, demikian juga dengan jumlah kuda daripada Salomo. Kan di situ kan dikatakan bahwa Salomo itu mendirikan kandang-kandang di berbagai kota. Jadi, kandang itu tidak dikatakan satu kandang itu cuma jumlahnya sekian. 8.000 dan yang lainnya 10.000 tadi. Tetapi itu di satu kota jumlahnya berapa, kemudian jumlah keseluruhan itu mencapai sekian banyak kuda tersebut. Jadi ketika kita melihat sebuah ayat dengan jumlah yang berbeda, kita tidak bisa langsung menyimpulkan karena itu dalam satu kitab. Jadi melihat sistematis daripada kisah itu. Seperti itu, Bro Aresto. Jadi di situ tidak ada kesalahan tulis sehingga tidak tercatat seperti itu. Mungkin hal yang sama juga seperti Ezra. Kalau Bro, aku ingatkan juga waktu Ezra dan Yeremia mereka pulang, catatan Yeremia dengan catatan Ezra itu berbeda. Karena apa? Yang dicatat awal dengan yang akhir. Seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa membaca sebuah ayat kemudian langsung menyimpulkan semacam itu, Bro Aresto. Jadi saya pikir apa yang disimpulkan oleh Bro Aresto itu terlalu dini. Nah, kemudian juga saya melihat bahwa tadi juga pertanyaan saya kepada Bro Aresto tidak menjawab. Saya meminta supaya Bro itu menjelaskan kepada saya dan membuktikan manuskrip aslinya di mana, kemudian disimpan di mana. Tapi justru Bro larinya ke Alkitab gitu loh. Jadi ini kan sesuatu yang kurang pas untuk menjawabnya. Jadi ketika saya bertanya, ya Bro jawab sesuai dengan yang saya tanyakan, bukan larinya ke Alkitab gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi saya yang berhak untuk menjelaskan Alkitab kepada Bro, bukan Bro yang menjelaskan kepada saya, kan bisa seperti itu gitu loh. Jadi jangan lari ke Alkitab. Begitu juga kalau Bro menanyakan saya, kan saya tidak lari ke Al-Quran gitu loh. Nah, seperti itu Bro. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi saudara-saudara yang mendengarkannya, baik yang Muslim maupun yang Kristen. Terima kasih banyak Bro. Oke, masih ada waktu Pak Bram, mau dilanjutkan?
Masih 1 menit. Ya, eh, mungkin saya tambahkan bahwa kita Alkitab itu ketika ditulis itu ada pengkoreksian dari penulis atau para rasul, ya, atau para perjanjian lama itu dikoreksi oleh mereka yang masih hidup. Jadi seperti tulisan Paulus itu dikoreksi oleh Petrus, ya. Petrus mengkoreksi karena Paulus itu tidak termasuk di dalam 12 rasul yang dipilih oleh Yesus pada awalnya. Paulus itu terakhir. Nah, jadi Rasul Petrus mengkoreksi itu. Nah, sebaliknya ketika ada pada abad pertama yang mengkoreksi semua yang ada itu rasul-rasul. Nah, setelah itu bapak-bapak gereja, murid daripada rasul itu akan mengkoreksi tulisan apapun yang muncul. Mereka yang mengkoreksi karena mereka adalah murid langsung daripada murid Yesus itu sendiri. Seperti itu, Bro. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Bram atas sanggahan terkait pertanyaan Mas Haristo. Dan diberikan waktu kepada Pak Bram selama 2 menit untuk memberikan pertanyaan balik kepada Mas Haristo selama 2 menit. Pak Bram ya. Siap Pak Bram? Oke. Timer berjalan. Pertanyaan Pak Bram meluncur. Oke, jadi tadi Bro Aresto menjelaskan bahwa Al-Quran itu terjaga tidak seperti Alkitab, gitu ya. Karena para penghafal, jadi Al-Quran itu dijaga keasliannya karena menghafal, ya, menghafal. Nah, pertanyaan saya, menurut Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad itu kan buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gitu kan. Nah, lalu kan waktu itu hanya dihafal gitu ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa sudah ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Nah, ketika waktu ditulis, siapa yang akan mengkoreksinya? Sedangkan Nabi sendiri kan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Jadi bagaimana itu dikatakan bisa asli seperti yang diterima oleh beliau gitu kan. Nah, Bro Aresto bisa menjelaskan itu. Yang kedua, nah setelah itu kan dikanonkan, waktu dicatat pada zamannya Utsman, itu kan Nabi kan sudah meninggal. Nah, dan para penghafal juga sudah meninggal. Nah, siapa yang bisa punya kompeten di sana untuk mengkoreksi apa yang sudah ditulis dalam kitab pada zaman Utsman itu? Nah, kira-kira itu pertanyaan saya. Kiranya Bro Aresto bisa menjelaskan kepada kami agar kami bisa memahami apa yang dipahami oleh teman-teman di Muslim sendiri. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Bram atas pertanyaannya selama 2 menit kepada Mas Haristo. Dan selanjutnya selama 7 menit diberikan waktu untuk Mas Haristo memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Bram. Timer berjalan, jawaban meluncur. Baik, terima kasih ya. Mungkin karena Pak Bram tadi sebelum saya menjawab saya ingin menjelaskan bahwa mungkin karena jaringan Pak Bram yang terganggu sehingga jawaban saya kurang begitu maksimal diterima oleh Pak Bram. Saya tidak pernah menyimpulkan kitab suci Bapak, tetapi saya dalam konteks saya bertanya, Pak. Saya tidak pernah menyimpulkan apa-apa dan saya tidak menjawab sesuai dengan kaidah-kaidah yang pertanyaan Al-Quran lalu saya jawab dengan kitab Bapak. Tidak, saya tidak pernah menyimpulkan. Saya hanya menunjukkan sesuai dengan saya kembangkan sesuai dengan argumentasi Bapak. Pertanyaan Bapak adalah bagaimana kemudian di zaman Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad itu buta huruf. Itu benar sekali Pak ya. Nabi Muhammad buta huruf sehingga pewahyuan itu oleh malaikat Jibril alaihissalam
itu kepada Nabi Muhammad dengan penghafalan, ya. Nah, kemudian siapa yang menulis itu para sahabat-sahabat yang di zaman Nabi Muhammad SAW saat itu, Pak. Ya, bagaimana kemudian mengkoreksi, kata Bapak, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, begitu ya Pak ya? Ya, karena pada saat menulis, Pak, artinya kita menganalogi saja, pada saat menulis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian tadi Pak Bram mengatakan bagaimana di zaman Utsman sementara Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah wafat saat itu. Apa yang kemudian menjamin bahwa Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dicatat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jaminannya adalah ketika zaman Nabi Muhammad itu hidup, Pak, beliau masih hidup, itu sudah ratusan orang penghafal Al-Quran, Pak. Sudah ratusan orang penghafal Al-Quran. Pada metode pengkanonisasi atau penulisan Al-Quran di zaman Utsman itu tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan. Dikumpulkan begitu banyak para penghafal Al-Quran, kemudian dibuat seperti satu kelompok untuk mengecek bahwa Al-Quran itu sesuai dengan apa yang Nah, kemudian zaman Utsman kan hidup dengan Rasulullah SAW. Begitu. Jadi Utsman juga sudah salah satu penghafal Al-Quran pada saat itu, Pak. Begitu. Jadi itu satu. Ya, kemudian selanjutnya adalah bukti otentik dan tidak bisa disanggah, Al-Quran itu bukan seperti Bible, Pak. Kalau Bible itu pengkanonisasinya jauh setelah Yesus itu tidak ada, baru kemudian dikanonisasi. Itu kan berdasarkan petunjuk atau ilham dari Roh Kudus. Nah, kalau Al-Quran itu tidak berdasarkan manuskrip, gitu sahabat-sahabat ya. Jadi Al-Quran itu disiplinnya adalah melalui penghafalan. Nah, mana lebih kredibel, penghafalan atau penulisan? Jelas penghafalan. Karena sesuatu yang terhafal itu pasti sudah lebih hebat daripada penulisan. Nah, berbedanya begini, Pak. Kalau Al-Quran melalui penghafalan, kalau Bible itu disiplinnya melalui teks. Andai saja Bible ini habis atau dibakar ya, Mas, bukan saya katakan dibakar, enggak gitu ya. Andai kitab Bible ini dibakar, Pak. Dibakar misalnya sudah tidak ada lagi di bumi ini, ya. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Tulisannya lagi seperti apa yang dengan. Nah, kalau Al-Quran, andai Al-Quran ini dibakar, sudah tidak ada lagi di bumi ini, gitu, dikumpulkan 10 orang penghafal Al-Quran, jadi lagi Al-Quran, Pak. Nah, itu berbedanya. Jadi, Al-Quran itu ditulis itu bukan berdasarkan manuskrip. Gitu. Al-Quran itu berdasarkan penghafalan. Gitu, Pak. Jadi memang dua yang sangat berbeda. Gitu. Nah, kemudian tadi saya tambahkan, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak sedang menyimpulkan. Ya kan? Saya tidak sedang menyimpulkan. Gitu. Karena ini sesi saya menjawab pertanyaan Pak Bram ya. Jadi gitu. Apa yang kemudian syarat mutlak bahwa Al-Quran itu asli, Pak. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sudah 1.500 tahun, sudah 1.600 tahun itu berbahasa Arab, dan Al-Quran itu hadir ke seluruh dunia, ke seluruh negara, berjuta bahasa, dia tetap berbahasa asli Arabik. Tetapi kalau Bible, Pak Bram datang ke Cina, Pak Bram tidak akan bisa membaca kitab suci Bapak yang ada di Cina. Itu perbedaannya. Tapi kalau orang Indonesia datang ke Cina membaca Al-Quran, dia akan tetap bisa membaca, Pak.
Begitu. Nah, kemudian selanjutnya tadi Bapak katakan bahwa kitab suci Bapak itu terjaga. Justru saya yang ingin memberi satu argumentasi. Sebenarnya pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Bram itu tidak terjawab dengan dengan begitu sempurna, karena pertanyaan saya jelas Pak, sampai sekarang umat Kristen dengan kitab sucinya Deuterokanonika itu masih berselisih dengan Protonika, begitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi ya, Al-Quran itu melalui penghafalan, sehingga dengan penghafalan itu dijamin Pak, tidak akan mungkin bisa bergeser daripada pewahyuan pertama. Kemudian Al-Quran itu bukan berdasarkan naskah, enggak gitu. Al-Quran itu berdasarkan penghafalan, begitu. Itu jawaban saya Pak. Oke, terima kasih Mas Haristo selama 7 menit. Pertanyaan Pak Bram telah dijawab, dan sekarang di putaran terakhir ya. Jadi satu putaran itu pertanyaan Mas Haristo dijawab Pak Bram, pertanyaan Pak Bram dijawab Mas Haristo, itu satu putaran artinya. Dan sekarang putaran terakhir yakni putaran pertanyaan Mas Haristo ya. Karena tadi diawali pertanyaan Mas Haristo, itu satu putaran berarti. Selama 2 menit diberikan waktu kepada Mas Haristo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Bram. Timer berjalan, pertanyaan mengalir. Baik Pak Bram, pertanyaan saya adalah, saya ulangi lagi pertanyaan saya yang pertama, karena mungkin jaringan Bapak kurang begitu bagus. Pertanyaan saya adalah, saya beri statement Pak, Islam sebodoh-bodohnya orang Islam, kita tidak akan pernah menemukan orang Islam berselisih tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa kitab sucinya, apa kitab sucinya. Nah, pertanyaan saya, sepandai-pandainya orang Kristen, sudah 2000 tahun lebih, mereka masih berselisih tentang siapa Tuhan, bagaimana esensi Tuhan mereka. Pertanyaan saya ini, mohon disimak, bagaimana pendapat Bapak yang kemudian mengatakan, pendapat Bapak tentang Deuterokanonika. Deuterokanonika 72 kitab, Protonika 66 kitab. Sama-sama mengklaim bahwa mereka mengatakan, sama-sama mengklaim mereka lah yang asli. Orang Protonika mengklaim Deuterokanonika tidak asli. Orang Deuterokanonika menjustis orang Protonika kitabnya tidak asli. Nah, menurut Bapak, mana yang benar-benar kredibel sebagai kitab suci? Karena masing-masing mengklaim kitab sucinya, Pak. Kalau memang itu berangkat dari manuskrip Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, gitu kan? Itu menurut Bapak. Nah, coba berikan pendapat. Nah, Deuterokanonika itu berisi 72 kitab. Sementara Protonika itu berisi 66 kitab. Kenapa, Pak? Kalau memang ini berdasarkan manuskrip-manuskrip asli dan terjaga dari zaman Yesus, pertanyaan saya mana yang benar-benar asli? Karena di sini 72 kitab dan 66 kitab. Mohon tanggapannya Pak Bram. Terima kasih. Oke, bertepatan dengan berakhirnya pertanyaan Mas Haristo, Pak Bram juga berakhir di layar ini sepertinya. Dan ini muncul lagi Pak Bram, luar biasa semangatnya Pak Bram untuk tetap melanjutkan dialog. Dan beginilah memang untuk memberikan suatu wawasan untuk share. Butuh memang semangat yang luar biasa. Dan semoga saja Pak Bram dapat mengambil poin-poin apa yang ditanyakan dari Mas Haristo selama 2 menit tadi. Sekarang bergulir selama 7 menit diberikan waktu kepada Pak Bram untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Mas Haristo. Timer berjalan, jawaban Pak Bram meluncur. Sebenarnya saya tidak jelas mendengarkan pertanyaan tadi ya. Yang saya samar-samar di telinga saya itu masing-masing mengklaim. Nah, apakah pertanyaannya tadi itu kitab Yahudi dengan orang Kristen gitu? Nah, mungkin saya
minta untuk penjelasannya di situ singkat aja, Bro. Atau dimulai lagi timernya, Gus? Itu loh. Saya bertanya. Oke, saya post dulu, diulang poin-poinnya Mas Aristo. Saya ulang Ya. pertanyaan saya, Pak Bram ya. Ya, terputus, iya memang terputus. Jadi saya tidak tahu maksudnya yang mengklaim itu siapa gitu. Iya. Sampaikan poinnya Mas Aristo. Jadi poinnya begini Pak Bram, poinnya adalah saya bertanya. Sebentar. Makanya tenggelam lagi Pak Bram ini karena mungkin terganggu dari jaringan Pak Bram. Oke, sudah muncul lagi. Poin-poinnya aja Mas Aristo, silakan. Pertanyaan saya Pak Bram, gini, kalau memang kitab suci Bapak itu terjaga, apa pendapat Bapak tentang Deuterokanonika dan Protonika? Deuterokanonika berisi 72 kitab, ya kan, yang diimani oleh umat Katolik. Umat Katolik mengatakan bahwa Protonika itu bukan kitab suci, gitu loh. Kemudian orang Protonika menjustis Deuterokanonika itu bukan kitab suci, gitu loh. Nah, kalau berangkat dari naskah-naskah asli, mana yang benar-benar berangkat dari naskah aslinya, Pak? Deuterokanonika atau Protonika? Karena ini dua kitab suci yang berbeda. Begitu. Sekian, Pak. Itu poinnya, Pak. Pertanyaan saya. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi ini yang mengklaim itu Katolik dengan Kristen ya. Di dalam kekristenan itu untuk masuk dalam kanonik itu perlu pengujian dari para rasul dan juga para pencatat dan para rabinik Yahudi ya. Nah, jadi orang Kristen itu hanya memasukkan 66 kitab. Jadi 39 kitab dari Perjanjian Lama dan 27 dari Perjanjian Baru. Nah, kalau saudara-saudara kita Katolik memasukkan beberapa kitab apokrifa, ya, kitab-kitab yang tidak terlalu jelas siapa penulisnya, pada abad keberapa ditulis, dan itu dari siapa, itu kurang jelas. Nah, untuk memberikan standar itu, kalau itu tidak jelas, maka itu tidak bisa dimasukkan di dalam kanonik. Seperti itu. Nah, jadi kalau saudara-saudara kita yang Katolik memasukkan itu karena ada perjuangan para pahlawan pada waktu itu seperti Makabe, itu kami juga tidak persoalkan itu. Itu urusan mereka. Nah, kalau Bro mau tanya, harusnya tanya sama Katolik. Kan kita ini kan agamanya beda gitu kan. Jadi kalau Bro tanya kepada kami Kristen, ya kami tidak bisa berani mengatakan bahwa mereka salah gitu loh. Nanti mereka marah. Ya kan seperti itu. Jadi yang dimaksud masukkan di dalam kanonik untuk kekristenan itu cuma 66 kitab. Jadi kami mengklaim bahwa itu kebenaran karena manuskripnya yang memang terjaga dengan ketat oleh para pendahulu dan itu melalui para murid sampai kepada generasi selanjutnya. Jadi itu yang kita masukkan sebagai kanonik Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, oleh karena itu saya tidak punya hak untuk memberikan statement bahwa Katolik salah. Itu ranahnya Katolik. Saya tidak berani untuk mengatakan itu palsu atau asli. Itu saudara-saudara di Katolik yang punya kompeten untuk menjelaskan hal itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadi standar kita Pro Aristo. Ya. Jadi yang kita katakan bahwa Alkitab itu masih terjaga keasliannya karena manuskripnya masih tersimpan dengan rapi dan itu sebanyak 5.300 manuskrip dan itu tersimpan rapi oleh para peneliti, disimpan di perpustakaan seperti yang saya bilang tadi di Rusia, di Vatikan maupun di Israel, ya itu tersimpan. Jadi itulah yang kita miliki saat ini, seperti itu Bro Aristo. Jadi saya pikir bahwa sekali lagi
kalau membandingkan Katolik dengan kekristenan itu tidak etis, ya, tidak etis karena saya tidak punya ranah untuk mengatakan mereka palsu atau mereka dan kami lebih asli gitu, tidak, ya, karena baik Katolik maupun Kristen itu kitabnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama, tidak ada perbedaan. Hanya Katolik ada menambah juga kitab-kitab apokrifa yang ada di tengah kitabnya. Seperti itu atau Aristo. Jadi saya pikir bahwa saya tidak punya kompeten untuk mengatakan mereka palsu dan kami asli, sebaliknya. Katolik terhadap kami, seperti itu Bro Aristo. Mungkin saya pikir itu saja cukup. Sudah cukup Pak Bram? Sudah. Oke, tidak sampai 7 menit waktu yang disediakan, hanya dipakai 5 menit oleh Pak Bram menjawab pertanyaan Mas Aristo, dan sekarang berbalik selama 2 menit waktu diberikan untuk Pak Bram untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mas Aristo. Timer berjalan, pertanyaan Pak Bram meluncur. Oke, terima kasih banyak Bro Aristo sudah menjelaskan tadi kepada kita pertanyaan saya. Tetapi saya masih dalam pertanyaan itu. Karena menurut Bro Aristo, Al-Quran itu terjaga otentiknya, keasliannya karena para penghafal. Apa standarnya bisa kita mengatakan bahwa itu tidak ada kekeliruan dan tidak ada kekurangan? Karena kita tidak pernah mendapat data di dunia ini bahwa seorang penghafal buku setebal itu, titik, koma, tanda-tanda bacanya itu lengkap, mengingat semua tanda baca itu, titik, koma, dan seterusnya itu, ya. Apalagi dengan logat yang berbeda-beda, dengan penekanan yang berbeda-beda, dengan modal hafal, apakah itu bisa menjaga otentiknya seperti itu? Nah, itu yang saya tanyakan kepada Bro, silakan jawab bagaimana bisa mengukur itu, apakah titik komanya tidak salah, dan belum menjawab juga bagaimana siapa yang mengkoreksi, kan sang nabi kan sudah tidak ada lagi, lalu siapa yang bisa mengkoreksi salinan itu gitu. Itu aja yang saya sampaikan kepada Bro, silahkan menjelaskannya kepada kami agar kami tercerahkan seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Pak Bram. Pertanyaan terakhir dialog pada malam hari ini dari Pak Bram selama 2 menit, dan selanjutnya dipersilakan selama 7 menit untuk Mas Aristo menyampaikan jawaban atau sanggahan terkait pertanyaan Pak Bram. Timer berjalan, jawaban meluncur. Baik, terima kasih Pak Bram. Ya, Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad itu masih ada sampai sekarang, Pak. Masih ada di Museum Turki, itu ada. Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup itu ada, Pak. Gitu. Masih ada sampai sekarang di Turki. Kalau Bapak mau menuntut standarnya, apakah masih sama, Pak? Tidak ada perbedaannya. Al-Quran yang saya pegang sama Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW itu sama. Ya, jangankan Al-Quran, Pak. Ya, baju yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu masih ada. Sandal jepitnya yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu ada, Pak. Terjaga, Pak, di Museum Turki. Sampai sekarang masih ada. Jadi pembandingnya tidak ada yang berubah. Sama. Titik komanya sama. Gitu. Nah, itu Pak jawaban saya. Kemudian, saya sudah tegaskan tadi berkali-kali bahwa apapun bentuknya, penghafalan itu pasti valid, Pak. Gitu. Analoginya seperti ini. Kalau Bapak
berjalan di kegelapan malam, jalan itu yang Bapak sudah hafal, di mana lubangnya, di mana pagarnya, ya kan? Pasti Bapak itu tidak perlu, oh ini awas, nak, atau dek, kamu jalan ada lubang di situ, karena Bapak sudah hafal. Begitu. Begitu juga dengan Al-Quran, Pak. Begitu. Yang namanya disiplin penghafalan itu pasti tepat. Gitu. Kemudian, saya tegaskan, kalau Bapak mau membandingkan kedua kitab suci ini bukan firman Tuhan, semua adalah warta manusia, tulisan manusia. Tidak bisa dipungkiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka semua adalah manusia. Kalau ini Pak, 100% firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Nabi Muhammad tidak ada di sini. Jika ada seorang yang bisa menemukan di dalamnya ucapan Muhammad, saya tinggalkan Islam detik ini. Tapi kalau ini Pak, 100% tidak ada firman Tuhan. Semua merupakan ucapan manusia. Gitu. Nah, kalau kemudian Bapak mengatakan bahwa tidak punya relevansi untuk menjustifikasi Deuterokanonika, Deuterokanonika ditulis pada abad ketiga, sementara Protonika ditulis pada abad ke-14. Kristen awal menjadikan rujukan kitab sucinya adalah Deuterokanonika. Betul. Sama-sama menjadikan Yesus Tuhan. Itu. Deuterokanonika menjadikan Yesus Tuhan. Protonika menjadikan Yesus Tuhan. Lebih tua Deuterokanonika daripada Protonika. Itu ya, satu. Nah, saya bukan menyimpulkan, Pak, ini fakta. Kemudian Al-Quran, kalau Bapak mau menuntut standarnya, ya, bagaimana kemudian Al-Quran itu masih dikatakan asli? Al-Quran yang asli yang digunakan di masa Nabi Muhammad SAW banyak, masih tersimpan di museum, masih ada. Dan Al-Quran yang ditulis di zaman Khalifah yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW itu sama, Pak. Huruf pertama adalah surah pertama itu adalah Al-Fatihah. Sama titik komanya, sama panjang pendeknya, maharaj hurufnya, gitu ya. Kemudian disiplin disiplin para penghafis Al-Quran, baik di Indonesia atau di seluruh dunia manapun, setiap penghafis itu mereka akan diberikan yang namanya sertifikat. Sertifikat itu yang kemudian jadi mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, setiap penghafal itu diberi sertifikat, gitu loh. Diberi sertifikat, oh ini penghafalannya, sehingga dari sertifikat itu kita bisa menelusuri penghafal Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad, sampai hidup kepada zamannya para sahabat, gitu. Jadi bagi saya dengan dua metode ini, Al-Quran dengan metode penghafalan, ini dengan metode teks. Kalau Al-Quran ini dilenyapkan dari bumi ini, itu tidak ada masalah, Pak. Dikumpulkan 10 orang penghafal Al-Quran, 30 orang penghafal Al-Quran, satu hari Al-Quran itu bisa jadi. Tetapi kalau ini, Pak, ini hilang, dan Bapak sendiri pasti tidak akan bisa menghafal ayat-ayat yang ada di kitab suci Bapak. Gitu. Saya tanpa membuka ini, Pak, saya bisa, orang-orang Islam yang di luar sana yang mungkin sedang menyaksikan kita, Pak, ya, ketika saya membaca Al-Quran, ketika saya membaca kitab suci saya, misalnya saya membaca surah Al-Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu bisa yang lain pasti tahu apa saya kelebihan apa saya kekurangan apa saya kepanjangan, apa saya kependekan, tidak pakai titik, tidak pakai koma, itu mereka akan tahu, Pak, para hafiz-hafiz Quran itu. Gitu. Jadi itu, Pak, tanggapan saya tentang pertanyaan Bapak. Kemudian, apa yang saya sampaikan tentang kitab suci Bapak,
itu sesuai dengan data yang ada dan saya tidak menyimpulkan. Gitu. Ya, ketika saya katakan Deuterokanonika itu 70 berisi 72 kitab, fakta. Dan Protonika itu berisikan 66 kitab, itu fakta, Pak. Saya bukan saya menyimpulkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak tadi itu berdasarkan sesuai konteks yang ada di kitab suci Bapak, yang sehingga kemudian saya ajukan pertanyaan, dan dari pertanyaan itu yang memang Bapak harus jawab begitu. Jadi itu respon saya untuk pertanyaan Bapak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aristo atas jawaban terkait pertanyaan dari Pak Bram ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dialog akademis lintas agama pada malam hari ini. Kita akan segera memasuki session yang ketiga, yakni session yang mengharukan, yakni session closing statement. Masing-masing narasumber diberikan waktu selama 7 menit untuk menyampaikan closing statement, baik dari Mas Aristo maupun Pak Bram. Oke, terlebih dahulu siapa kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement? Pak Bram. Oke. Aristo tadi awalnya. Gimana Pak Bram? Diserahkan ke saya itu apanya? Oke, Mas Aristo apa Pak Bram ini? Pak, gimana Pak Bram? Pak Bram yang duluan closing statementnya? Oke. Jadi Bro Aristo tadi memulai, ya boleh mengakhiri. Siap. Oke, masing-masing karena sama 7 menit Pak Bram. Bukan setelah Mas Aristo, bukan itu. Jadi Mas Aristo dulu ya. Siap. Ya, Saya dulu nggak apa-apa. Bro Aristo dulu. Oke, selama 7 menit diberikan kepada Mas Aristo untuk memberikan closing statement terkait masalah atau topik dialog pada malam hari ini. Timer berjalan, closing statement meluncur. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya tiba juga pada sesi terakhir, yakni sesi perpisahan antara saya dengan Pak Bram. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menanggapi terkait dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah, ya, apapun bentuknya tidak akan bisa diadu kedua kitab ini, karena kitab ini tidak akan bisa diotak-atik dan kesuciannya itu sudah tidak bisa diragukan lagi, sahabat-sahabat sekalian. Ya, mengapa? Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kitab suci saya itu murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemudian kitab suci Kristen, bukan saya menjustifikasi atau bukan saya kemudian menyimpulkan, tidak. Karena standar daripada kesucian itu adalah di dalamnya tidak terdapat kontradiksi, gitu ya. Kemudian bukan merupakan karya atau ucapan-ucapan manusia. Dan tadi Pak Bram juga mengatakan bahwa itu sepakat bahwa itu merupakan sebuah karya-karya bapak-bapak gereja pada ratusan tahun yang lalu, begitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya kira kalau kemudian tadi dikatakan bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa diuji kredibilitasnya sebagai firman Tuhan, keasliannya, ya, karena tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu disiplin anunya adalah penghafalan, bukan melalui teks atau bukan terikat pada teks, tetapi pada penghafalan. Sehingga dengan penghafalan itu menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab suci yang terjaga sampai dengan saat ini. Kemudian salah satu kehebatan Al-Quran ini, kitab suci saya, Al-Quran adalah Anda suku apapun, ya, bahasa apapun, Anda datang ke dunia mana saja, ke negara mana saja, akan tetap Al-Quran itu berbahasa Arab, susunan surah-surahnya tetap tersusun rapi, surat Al-Fatihah pembukanya itu sama, di seluruh dunia itu sama, gitu. Kemudian berbahasa Arab sama. Itu merupakan salah satu bukti Al-Quran itu terjaga dari zaman Nabi Muhammad sampai kemudian generasi yang
kita sekarang ini, gitu. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian menjadikan Al-Quran itu benar-benar kitab suci sesuai dengan apa yang ditulis oleh para sahabat di zaman Nabi? Masih ada, Pak. Al-Quran itu masih tersimpan di museum, ya, di Turki, ya, di Arab Saudi itu ada, masih ada kitab-kitab suci yang Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad, yang ditulis oleh para sahabat, yang kemudian apa yang ditulis oleh para sahabat di zaman Nabi itu sama dengan Al-Quran, susunannya dengan Al-Quran yang saya pegang itu. Jadi itu yang menjadikan sebuah kitab suci saya itu terjaga dan tidak bergeser satu ayat pun, titik dan komanya, gitu. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa kemudian yang saya katakan ini argumentasi saya bahwa perlu diragukan kredibilitas daripada kitab suci Kristen. Bagaimana tidak? Di internal Kristen sendiri sudah 2000 tahun lebih masih terlibat dalam sebuah perdebatan, baik secara konteks ketuhanan dan secara konteks keselamatan, begitu juga dengan kitabnya. Bagaimana kemudian kalau sahabat-sahabat sekalian bahwa di dalam Protonika 72 yang berisi 72 kitab itu kemudian mengatakan bahwa Bunda Maria masih bagian daripada inkarnasi, ya, tetapi tidak dengan Protonika. Ini adalah sebuah data, sebuah fakta yang sama-sama kita bisa validasi bahwa sudah 2000 tahun sahabat-sahabat Kristen masih terjebak pada sebuah perdebatan sengit tentang konsep ketuhanan dan juga kitabnya sendiri. Itu sahabat-sahabat. Jadi itu adalah sebuah pembanding yang sangat data dan sangat jelas. Nah, kitab suci saya, Al-Quran, sebodoh-bodohnya orang Islam, umat Islam, sampai dengan detik ini, saya belum pernah menemukan seorang Islam yang mereka berdebat dalam keimanan atau tentang prinsip ketuhanan mereka. Gitu. Bahkan yang dengung-dengungkan yang di Indonesia ini, nah, NU dan Muhammadiyah, nah, itu sebuah organisasi, mereka tidak pernah berdebat tentang siapa Tuhan mereka, gitu. Siapa Tuhan mereka? Allah. Siapa Nabi mereka? Muhammad, gitu. Apa kitab suci mereka? Al-Quran. Mereka sholat berkiblat yang sama, tidak pernah berselisih dalam konsep ketuhanan, tetapi berbeda dengan ini, Pak. Ya, sudah 2000 tahun lebih masih berselisih tentang ketuhanan. Itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari pada closing statement saya. Ya, saya ingin memberi pesan kepada sahabat-sahabat sekalian, ini hanya merupakan dialog, ya. Artinya saya ini bukanlah manusia yang sempurna, saya memiliki kesalahan. Jadi sehingga dari kesalahan-kesalahan itu saya mohon dimaafkan. Ini tidak lebih dan tidak kurang, hanya sebuah dialog, begitu ya. Jadi sekiranya ada kata-kata saya yang salah, mohon dibukakan pintu maaf, ya, baik khususnya kepada sahabat-sahabat Kristen, ya gitu ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa juga untuk mendukung channel-channel kami para Kristologi jika sahabat-sahabat setuju dengan kami, ya, banyak khususnya channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf, khususnya channel Geraha Mu'alaf, terus dukung karena sering memfasilitasi para dialog secara akademis, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk dukung channel saya, Aristo Channel. Semoga apa yang kiranya saya berikan kepada sahabat-sahabat sekalian bisa memberi kontribusi pemahaman kepada sahabat-sahabat sekalian. Baik, sesuatu yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Closing statement selama 7 menit closing awal disampaikan oleh Mas Aristo, dan saya melihat Pak Bram masih pusing-pusing atau mutar-mutar ini jaringannya. Mungkin beliau lagi terganggu.
sambil menunggu Pak Bram untuk kembali ke layar, saya ingatkan untuk para pemirsa yang ingin menjadi narasumber atau ingin share ilmu, dialog santai di Geraha Mualaf, bisa mengisi form di link deskripsi ya yang sudah disediakan, dan insya Allah akan admin respon dengan segera. Ini sudah hadir Pak Bram di hadapan kita. Selama 7 menit akan memberikan closing statement. Sudah siap Pak Bram ya? Sudah. Oke, timer berjalan. Closing statement Pak Bram meluncur. Oke, terima kasih untuk Gus Imron yang boleh mau memfasilitasi kami untuk dialog di sini di Geraha Mualaf. Terima kasih banyak, ini sebuah kehormatan bagi saya. Semoga hari-hari ke depan mungkin lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih juga untuk Bro Aresto yang bersedia untuk mau diskusi dengan saya pada malam hari ini. Nah, dari diskusi sepanjang ini, kalau ada hal yang kurang pas juga, Bro, saya minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang pas. Nah, dari penjabaran yang Bro Aresto sampaikan kepada kita pada malam hari ini, sebenarnya bukti sejarah bagi kita bahwa tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini, di dalam data sejarah itu mampu menghafal sebuah buku setebal baik Alkitab maupun Al-Quran itu tanpa melupakan titik komanya. Ya, pasti namanya manusia, pasti ada kesalahan, kelupaan dan sebagainya. Nah, kalau Alkitab itu bukan hanya dihafal oleh para pendahulu, tetapi budaya mereka adalah penyalinan. Kalau dari awal sudah dihafal, kemudian disalin, didokumenkan, dari situ tidak mungkin berubah. Tapi kalau dari penghafalan, andalannya penghafalan, itu bisa keliru. Kemudian Alkitab itu terjamin otentiknya karena punya manuskrip yang begitu banyak. Sehingga itu bisa terjaga dengan baik. Turun-temurun. Kemudian selain daripada itu, kita melihat bahwa manuskrip-manuskrip yang ada itu ketika diuji karbonnya, itu ditulis pada abad pertama. Ya, ditulis pada abad pertama setelah para rasul meninggal. Sampai pada awal abad kedua. Jadi itu terjaga. Sehingga para murid daripada rasul itu sendiri mengoreksi. Sehingga itu terjaga keautentikannya dan itu dijaga terus menerus. Begitu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bukti arkeolog memberikan data kepada kita dalam penelitian itu semuanya akurat. Kemudian kita melihat juga bahwa hanya Alkitab satu-satunya kitab di dunia yang open terhadap penelitian dan kritik teks. Kitab-kitab lain yang ada di dunia tidak pernah terbuka untuk diadakannya penelitian dan kritik teks. Hanya Alkitab selama kurun waktu 2000 tahun itu didiskusikan secara akademik, diteliti secara arkeolog dan ilmu pengetahuan. Jadi sudah terjaga akuransinya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Bro Aresto tadi mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi faktanya telah menyimpulkan untuk Alkitab kami. Gitu loh. Nah, saya tidak berani menyimpulkan untuk Al-Quran. Karena Bro sendiri tadi singgung tentang manuskrip tertua yang disimpan di perpustakaan Turki. Itu ditemukan penulis dalam pengujian karbon itu ditulis setelah 4 abad Nabi meninggal. Berarti para penghafal, para khalifah sudah tidak ada lagi.
itu diizinkan oleh otoritas Turki untuk diteliti oleh Dr. Puing, dan dia menyimpulkan bahwa kitab itu bukan ditulis oleh para khalifah. Seperti itu. Jadi itulah manuskrip tertua yang ditemukan di atas masjid di Turki. Dan itu sudah diteliti. Nah, berbeda. Jadi tidak punya manuskrip dari zaman Utsman. Tidak ada. Nah, jadi itu yang bisa kita miliki hingga hari ini. Jadi Alkitab sudah terbukti bisa berdiri kokoh, ya. Tadi kita juga hanya berbicara tentang keaslian atau kepalsuan daripada sebuah kitab. Kita tidak sedang berbicara soal Tuhan, ya. Tuhan nanti kita bahas di bagian yang lain, gitu kan. Jadi bro tadi juga melebar kemana-mana, gitu ya, tidak fokus. Nah, kalau tidak fokus maka penjelasannya pun jadi absurd, seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya bisa bagikan kepada kita. Nah, biarlah para audiens sendiri, ya, para pendengar sendiri, baik dari pihak Muslim maupun pihak Kristen yang menyimpulkan. Kita sebagai narasumber tidak punya hak untuk menyimpulkan, karena kita hanya tugasnya adalah menjabarkan, menjelaskan apa yang kita miliki sesuai dengan paham kita masing-masing terhadap kitab kita sendiri, maupun mungkin sedikit kita belajar dari kitab orang lain, lalu kita menjabarkan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, biarlah para pendengarlah yang menyimpulkan mana yang palsu dan mana yang asli, sehingga kita tidak membuat sesuatu yang justru menimbulkan hal yang tidak enak bagi para pemirsa sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan. Sampai ketemu lagi Bro Aristo. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Bram dan Mas Aristo yang telah sudi hadir memberikan atau share wawasan ilmu sebagai tambahan bekal untuk kedepannya, dan akan menambah pemahaman kita bagaimana keyakinan dari saudara-saudara, teman-teman kita, tetangga kita, ya kan, agar kedepannya makin terjalin, semakin harmonis begitu. Saya harap Pak Bram mendapatkan kesan positif berdialog di Geraha Mu'alaf. Dan untuk para pemirsa, saya sampaikan terima kasih sampai jam segini masih mantengin Geraha Mu'alaf, ya, karena sangat antusias. Ini bukti bahwasanya para pemirsa itu butuh tambahan ilmu, butuh wawasan yang lebih luas untuk memahami keyakinan dari sekitar. Yang notabene Indonesia ini adalah terdiri dari masyarakat heterogen, bermacam-macam keyakinan. Begitu. Dan juga saya ingatkan kepada para pemirsa untuk sedikit memberikan donasi kepada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid lewat rekening yang tertera di layar di running text, yakni melalui Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 1184 kali 93 kali 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan insya Allah 100% akan kami salurkan kepada yang berhak untuk membentengi kita, begitu. Dan sebagai akhir dari acara ini juga saya sampaikan agar pemirsa dapat meluangkan jarinya, memencet tombol subscribe di channel-channel yang berafiliasi di Geraha Mu'alaf, yakni Geraha Mu'alaf tentu saja Yonatan Nandar, Kristologi Center, Edi Prayitno, Tim Mukhoriban, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Peta Buyung, dan tentu saja channel Esa Raflesa, dan masih banyak channel-channel yang tentu saja tidak tercantum di sini tapi menyiarkan secara langsung. Dan pemirsa yang ada di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, ini dari Taiwan, Hong Kong, juga Amerika, ada 5 yang online di Osaka untuk menyaksikan dialog pada malam hari ini.
terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya tutup dialog pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.